Nah kalau udah kadung murah gini gimana? Ya nggak apa-apa, bersyukur aja ya. Ada dua opsi teman-teman. Tanaman teman-teman gimana? Bagus atau jelek? Hancur petani, hancur petani. Lombok murah. Oh. Tentu. Lombok murah. Oh. Lombok murah apa? Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit ya tentang harga cabai. Ya jadi harga cabai di tingkat petani itu seperti biasa ya. Kalau petani-petani yang sudah kelamaan jadi petani kayak kita udah hafal lah sebenarnya polanya seperti ini ya. Harga naik, habis itu turun dikit, habis itu anjlok. Udah nggak ada yang lain. Naik paling 1 bulan teman-teman. Nah cara menyiasatinya gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih. Teman-teman luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk harga cabai ini memang agak menyedihkan ya. Jadi dari harga yang di kita aja ya, kemarin terakhir itu kita jual di harga 85, kemudian turun, akhirnya sekarang 35 di tempat kita. Jadi kita sih masih bersyukur lah, harga masih lumayan oke. Tapi dibandingkan dengan di Jawa Timur, itu kemarin teman-teman info ke saya itu katanya harganya cuma sisa 5.000 sampai yang paling mahal itu 10.000 teman-teman, jarang katanya, 5.000 rata-rata. Nah itu gimana kita mau panen ya, ongkos panen aja 1 kilo berapa loh ya kan. Kalau cabai rawit itu paling pol 1 hari itu 10 kilo ya. Nah kalau kita bayar orangnya sehari 70.000 ya nggak cukup lah, 5 kali berapa 10 baru 50.000, ongkos petiknya udah 75.000 ya, rugi lah kita pasti ya kan. Nah ini sebenarnya dari mana gitu, pemerintah bilang ya, kemarin ada berita ini, saya taruh di deskripsi nanti beritanya teman-teman ya. Jadi ada 2 berita, satu Pak Bambang, satu Pak Aris atau Pak siapa saya agak lupa ya. Jadi yang satu bilang katanya tidak akan impor, bulan 3 dia bilang tidak akan impor. Kemudian bulan Agustus kemarin tanggal 24 itu sama-sama dari orang kementerian itu bilang bahwa mereka sudah impor dari semester 1 ya 2021. Jadi bulan Januari sampai bulan 6 ya, berarti bulan 6 apa Mei Juni ya, sampai bulan Juni itu sampai 25 ton lebih teman-teman ya. 25.000 ton, bukan 25.000 ton. Oke lah mereka bilang cabai itu cabai untuk industri ya, cabai kering gitu. Nah, emang kita ini petani nggak bisa apa bikin cabai kering, ya kan? Apa susahnya lo bikin cabai kering? Kita lo kohe aja kita keringin, ya kan? Gitu loh. Cuma kenapa tidak ada kebijakan yang berpihak pada kita petani? Ya karena memang duitnya teman-teman, intinya begitu. Ya kan duitnya kalau importir masukin barang, anggap mereka belinya murah, tapi kan tidak mungkin juga semurah itu sampai 5.000, kita kan tidak laku hitung-hitung gitu loh, buang hitung-hitung itu, ya kan. Nah, kenapa nggak ada kebijakan yang bilang misalnya importir silakan impor, tapi harus punya petani? Itu kan solutif ya menurut saya ya, kasih kebijakan kewajiban bahwa importir boleh impor selagi mereka punya petani, ya. Jadi petani kemitraan, misalnya kalau kayak Indofood itu di tempat kita di kampung sana ya, kalau di Purbalingga itu teman-teman Purbalingga pasti tahu, pernah lah ikut kemitraan sama bareng sama Indofood ya, cabai Indofood gitu ya. Nah itu ada ya kan. Nah bikin lebih banyak lagi yang seperti itu loh. Kebutuhan industri berapa, kita rekap sama-sama daerahnya di mana, butuhnya berapa. Kalau cabai kering kan mau dari Papua sana sampai ke Aceh sana juga nggak ada masalah gitu loh, tinggal butuh berapa gitu loh, siap kita petani mah ya kan. Yang penting apa, kita nggak minta kok harga sampai 100.000 200.000, enggak ya kan. 20.000 itu udah nilai keekonomisan yang tepat, yang tidak merugikan petani teman-teman ya. Anggap kita biaya produksi kurang lebih 10.000 lah gitu ya, sama biaya petik mungkin 2.000 kita tambahin di situ 12.000. Nah kalau kita bisa jual di 8.000 aja ya untuk cabai fresh ya, yang seger ya, buahnya gitu bukan kering, saya rasa itu sama-sama menguntungkan lah. Impor dikurangi, bayangin ya nilai impor itu teman-teman, itu hampir 1 triliun loh, 800 miliar ya. Coba itu dibagi-bagi ke kita, tanam yang banyak, kita beli 20.000, mau nggak gitu, MOU tanda tangan, oke siap. Nah kita tinggal jadi petani, komitmen juga gitu. Jangan kita udah komitmen sekali di pasar harganya lebih mahal, kita jual ke pasar aja kan, kebiasaan kita itu loh kadang-kadang gitu ya. Jadi kita komitmen, sama-sama punya komitmen. Jadi kita jadi apa namanya ya
yang penting stabil, tiap tahun kita bisa nanam setahun 2 kali aja gitu kan, ya continue kan, lumayan gitu loh, harga stabil gitu loh. Cuma susah kenapa? Ya karena mesin politik kita harus pakai duit, ya isinya garong teman-teman gitu. Anggota dewan ya banyak kan yang ketangkep, bukan korupsi, yang garong itu gitu loh. Kalau korupsi mah masih terlalu rapi teman-teman, maling mereka itu, garong lah lebih cocoknya gitu loh. Jadi saya pikir kita tuh nggak punya toa ya di apa namanya Senayan sana untuk menyuarakan, petani ini kayak ini loh, butuh gini loh gitu. Itu kita nggak punya mesin politik seperti itu. Semuanya bilang sama petani pas kampanye, kita sejahterakan petani ya, pilih saya katanya gitu ya. Sekali dipilih lupa, sejahterakan saya ya, kalian nggak usah sibuk gitu ya, biar saya sejahtera. Itu seperti itu nyatanya gitu loh. Jadi saya pikir kita mesti punya toa teman-teman. Kemarin saya dengar kabar teman-teman dari SPI ya, Serikat Petani Indonesia. Saya harap serius mereka ngerjakannya gitu loh. Kalau mereka mau itu ya serius dari petani, tapi jangan dari orang partai, pasti rusak urusannya, pasti korupsi ya, bukan korupsi apa, garong pasti, iya kan? Gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti generasi penerus kita, anak cucu kita yang pada kuliah-kuliah itu pada pinter-pinter lah sedikit gitu ya. Sebenarnya dengan cabai murah ini peluang buat mereka, tapi mereka juga nggak bisa gali gitu loh. Katanya generasi milenial kebanyakan tiduran, ya rebahan katanya teman-teman. Aduh, pusing saya lihat anak-anak muda sekarang gitu loh. Coba anak-anak muda tuh, ini mumpung lagi pandemi begini, semua orang nggak kerja, bingung mau kerja apa. Coba perusahaan-perusahaan itu, Pak, kami punya kelompok tani misalnya ya kan, kita kan nggak bisa ngarepin dari pemerintah ya, Kementan, dari apalagi PPL, aduh berat itu teman-teman ya. Jadi setengah mati lah, saya aja kadang minta bantu sama dinas pertanian, Pak bikin surat, oke kita bikin, masukin ya, besoknya telepon, Pak ini oke, minta apa lagi gitu kan, kita telepon gimana Pak, iya Pak nanti saya ke sana, oke PPL-nya datang, turunnya survei, cek semuanya teman-teman, sekali dicek hilang, nggak ada lagi. Tapi ya memang itu seperti itu di tempat kita, makanya saya selalu bilang di Ngopi Tani itu teman-teman, selalu bahwa petani kuncinya satu, bersyukur, ya kan, harga berapapun bersyukur, tinggal kita titen. Ya kan, titeni kapan harga bagus, kapan harga jelek. Terus lihat juga tetangga, kapan tetangga pada nanam cabai. Jangan rombongan gentian, tapi dengan apa ya, jangan terlalu deket juga. Yang sana baru nanam, sini udah panen, pindah juga hamanya gitu loh. Kita kondisikan sesama kita lah, petani lah, kita nggak bisa berharap sama siapa-siapa teman. Ya sama kayak kita nanam semua tanaman, bahwa kita nggak bisa berharap sama pupuk, nggak bisa berharap sama insek, nggak bisa, cuma berharap sama yang di atas teman-teman. Ya mudah-mudahan hasil panennya bagus, harganya juga bagus. Nah kalau udah kadung murah gini gimana? Ya nggak apa-apa, bersyukur aja ya. Ada dua opsi teman-teman. Tanaman teman-teman gimana? Bagus atau jelek? Kalau tanaman teman-teman jelek, ya sudah, kesempatan buat kita peremajaan daripada nanti hamanya lebih banyak, ya kan? Kita siapin, karena waktu harga murah begini kita tanam. Nah biasanya nanti pas panen harganya mahal gitu loh. Jadi kalau bilang katanya kita overproduksi gitu ya bohong lah saya kira lah. Nggak mungkin kita overproduksi, kalian impor. Ya kan, kalau kelebihan produksi ngapain impor gitu loh. Cabenya ini kami butuhnya yang kering, ya sini bilang kami keringin gitu loh. Jadi udah pasti itu impor teman-teman. Nah kebijakan pangan kita memang namanya ketahanan pangan. Jadi kalau harga naik sedikit harus disesuaikan, itu sudah domainnya dari pemerintah seperti itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, makanya kita butuh toa di Senayan sana gitu loh, supaya jangan impor, atau boleh impor tapi dengan catatan punya petani. Itu gitu teman-teman. Mungkin itu akan lebih bisa menjembatani antara importir ya kan dengan petani gitu loh. Bayangin satu importir punya 10 petani aja, atau mungkin punya luasan berapa hektar misalnya, minimalnya seperti itu. Jadi itu akan lebih mempermudah akses kita, karena kita petani ini gini, ya kita pengusaha ya, kita kan mau nggak mau ya harus mikir modalnya berapa, nanti biaya operasionalnya berapa, biaya petiknya berapa, itu kita pengusaha berarti teman-teman. Nah habis itu kita harus jadi sales, marketingin barang jualan kita biar harganya bagus gimana, ya kan, dengan produk yang bagus, yang berkualitas gitu. Jadi memang susah jadi petani, bukan sekedar nyangkul dan nyemprot teman-teman, tapi kita mesti mikirin biaya produksi, mikirin harga jual nanti gitu loh, ya kan. Nah, makanya itu yang pemuda-pemuda kita ini coba pelajarilah agribisnis gitu loh, supaya apa, bisa kerjasama bareng petani, kumpulin petani, yuk kita nanam ini, saya punya MOU sama ini, yuk kerjakan sama-sama. Saya pikir itu akan sangat baik loh teman-teman.
itu peluang buat anak-anak muda gitu loh ya, daripada rebahan gitu kan, mending cari channel perusahaan mana yang butuh cabai kering misalnya gitu kan. Nah tadi kan udah nih, misalnya kita cabainya jelek ya mendingan kita babat supaya kita peremajaan lahan biar hamanya nggak terlalu banyak. Nah kalau yang cabainya bagus gimana, sayang nggak kalau kita cabut itu? Ya pasti sayang teman-teman. Terus diapain ya kan? Kalau menurut saya mendingan kita apa? Panggil aja tetangga semua situ, syukur ada di situ, ada misalnya ada pondok pesantren apa-apa gitu ya, atau mungkin panti asuhan, ajak mereka teman-teman. Ya, saya saranin gitu ya, supaya apa? Saat kita memberi, di saat kita kekurangan, itu adalah amal terbaik teman-teman. Ya kan? Nggak ada loh orang beri pas kurang. Di mana-mana orang beri pas lebih. Itu gitu. Itu sangat baik loh teman-teman. Ya, jadi itu sedikit tip dari kita teman-teman. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.